gayanya berbeda dengan politik dalam tanda kutip yang populer kemarin Raja Jawa gitu ya. Politiknya beda. Pada saat bicara di depan umum itu straight to the point, orang tahu maksudnya. Gitu. Saya maunya A, ya A. Gitu. Saya maunya B, B. Nggak ada ngomongnya A, jadinya ternyata anti A. Kalau Raja Jawa nggak begitu ya? Nggak begitu, itu bukan politik Raja Jawa, politik mencela-mencela jadinya kalau begitu kan. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di podcast yang biasa aja podcastnya. Podcastnya biasa aja tapi narasumbernya yang nggak biasa nih. Bersama saya Guy Parto Sigit, saya akan mengundang seorang tamu dan narasumber yang luar biasa dan membahas hal-hal yang luar biasa juga. Tapi saya tidak sendirian, saya bersama sahabat saya, Bang Mas Om Reza Helmi. Apa kabar Mas? Masih muda, saya panggil Om aja biar kelihatan umurnya seumuran kita. Seumuran ya. Tadi sama-sama gosok minyak kita. Apa kabar? Ya. Alhamdulillah baik. Siapa tamu kita hari ini? Tolong diperkenalkan. Aduh, ini ada abang kita yang keren banget nih. Ya, dia ini dikenal sebagai Gen Z apa Gen apa ya? Pokoknya anak muda dengan sarung tangan hitam. Nah, itu ciri khasnya. Waduh, ciri khasnya. Luar biasa loh. Banyak orang nggak tahu loh. Disangkanya itu kenapa ya? Mungkin ada sesuatu kebakar atau apa gitu. Nah, langsung gitu tanya aja. Iya gitu. Banyak yang termasuk anak saya kan di Brawijaya ya. Mas itu kenapa sih tangannya ya gitu. Saya bilang enggak, itu pengalaman dia dulu. Langsung kita sapa aja ya. Mas Seno Bagaskoro, beliau adalah juru bicara dari partai yang lagi fenomenal sekarang ini. PDI Perjuangan. Ya. Apa kabar Mas Seno? Thank you, makasih Pak. Jadi cerita tadi tentang sarung tangan dan pertanyaan putra Pak Goib ini menunjukkan bahwa kayaknya saya salah pergaulan ya Pak. Kenapa bisa gitu? Kok yang tahu tentang sarung tangan saya malah Pak Gaibnya bukan putranya gitu. Karena waktu itu dia lebih suka ke alam Ganjar. Oh iya. Karena memang dua-duanya muncul terus ya di mana. Iya. Oke, Gimana? Ini kan PDIP ini lagi jadi fenomena ya. Salah satunya partai yang menjadi oposisi ketika semua partai mendukung pemerintah. Ini jalan yang udah digariskan terus atau nanti di tengah jalan akan berubah seiring dengan perubahan hubungan dengan Pak Prabowo? Ya fenomenal karena mungkin paling jujur berani ngomong ya. Jadi kita ngomong macam-macam terus kayaknya ya berapa bulan terakhir ini, dan bukan tanpa alasan sebenarnya, tapi karena emang ya kita menganggap harus ada yang bicara gitu. Kalau nggak ada yang bicara ya gimana. Mungkin karena itu terus jadi fenomenal. Banyak orang membicarakan gitu. Tapi kalau kita ngomong secara teoritis Pak, sebenarnya kan nggak ada oposisi kalau kita ngikut sistem presidensial. Artinya ya semuanya itu bersama-sama, fungsi kritiknya itu bebannya adalah di semua partai politik yang ada di parlemen. Nah jadi fungsi kritisnya di sana, bukan hanya kita sebetulnya yang harus kritis. Jadi kalau ada fenomena tentang judol, tentang pilkada, tentang apa, tentang tambang ilegal, tentang apapun gitu ya, bukan hanya partai yang tidak dalam tanda kutip masuk ke pemerintahan yang apa namanya nggak bicara, semuanya harus bicara, dan itu fungsinya ada di DPR. Nah dalam konteks ini PDI Perjuangan mungkin sebenarnya lebih tepatnya kita nggak masuk di dalam pemerintah. Artinya sampai sejauh ini PDI Perjuangan nggak mengirimkan kader yang ber-KTA untuk duduk di pemerintah sebagai menteri atau bagian dari kabinet yang saat ini. Jadi ya sejauh ini sikap politik kami seperti itu. Tapi nanti kita akan membahas berbagai macam dengan lebih dalam. Forumnya, mekanismenya ada di Kongres. Oke, ya. jadi tidak oposisi ke pemerintah ya, ke Pak Jokowi aja kali ya. Ya, ini pertanyaan klasik ya, ditanya sepanjang Pilpres kita ditanya tentang ini. Tapi ya gimana, kita ini bukan partai yang diajarkan untuk benci orang per orang ya. Tapi kita tidak bisa diam kalau kemudian ada tindakan-tindakan politik seseorang yang kita anggap itu punya daya rusak, ya kita harus bicara gitu. Nah, makanya saya setahun terakhir ini ngomongin terus tentang nama yang Pak Goib sebut itu tadi ya karena itu. Mas kalau tadi disebutin ngomongin soal KTA begitu ya, tidak menaruh menteri di pemerintahan yang pegang KTA. Nah kalau kita ngomongin soal KTA dan Jokowi, KTA Jokowi seperti apa Mas? Ya kalau berpartai itu kan
dengan prinsip ya. Artinya orang ikut satu organisasi, ikut di dalam satu rumah aja. Itu kan setidaknya harus ada prinsip-prinsip yang sama yang dianut. Gitu. Nah, prinsip yang kita anut itu prinsip yang menghormati asas demokrasi. Kita menghormati proses. Gak ada yang instan di PDI Perjuangan itu. Semuanya harus ikut dengan pelembagaan partai. Makanya kaderisasi berjalan panjang. Kayak saya begini jadi juru bicara nggak bisa masuk partai langsung gara-gara misalnya saya punya keluarga ABCDE, punya prestasi apa masuk langsung jadi juru bicara nggak bisa. Apalagi jadi ketua umum gitu ya. Apalagi jadi ketua umum. Nah, itu di PDI Perjuangan tidak mengenal pola-pola begitu, Pak. Nah, itu yang agak beda. Nah, maka secara prinsipil kan ada ketegasan karakter gitu dari masing-masing partai, masing-masing organisasi, khususnya PDI Perjuangan. Nah, dalam hal ini apakah misalnya perilaku dan tindak laku Pak Jokowi itu selama setahun terakhir sama dengan prinsipnya PDI Perjuangan? Kan enggak. Saya rasa nggak bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga besar kalau begitu. Jadi berpartai itu buat saya tidak hanya melulu soal KTA, tapi juga soal kesamaan sikap, kesamaan karakter. Nah, ini menentukan apakah seseorang ini bagian dari kita atau bukan. Itu sih. Kalau Gibran masih KTA PDIP bukan? Setahu saya sudah bukan juga ya. Sudah bukan. Ya, jadi ini tidak mencerminkan bahwa beliau berdua kader PDI Perjuangan. Nah, sejak beliau maju sebagai calon wakil presiden, itu kan otomatis sudah membatalkan sendiri keanggotaannya. Artinya ya kok berbeda dengan rekomendasi partai. Kita nggak terbiasa nih dalam satu pemilu lalu memberikan ruang akomodasi untuk politik dua kaki gitu, nggak bisa. Jadi kayaknya kalau masalah Mas Gibran lebih jelas pada waktu beliau mencalonkan sebagai wakil presiden, ya sejak saat itu sudah terbatalkan dengan sendirinya keanggotaannya. Jadi gitu. Pak Jokowi, Gibran itu udah bukan lagi kader PDIP ya? Ya saya bilang bukan. Oke, Mas, ini kan PDIP sama Pak Jokowi tegas gitu kan, lawan. Pak Hasto udah menunjukkan. Tapi sama Pak Prabowo agak kayaknya ini gitu, saling support satu sama lain. Sementara Pak Prabowo kan ada di barisan Pak Jokowi juga. Nah itu gimana itu? Publik agak bingung juga nih, PDIP gimana nih sikapnya nih? Ya Pak Prabowo itu harusnya ada di barisannya beliau sendiri, bukan di barisan orang lain. Wong beliau Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 Pak. Orang lain yang harusnya ada di barisannya, bukan beliau yang ada di barisan orang lain. Beliau Presiden, kita semua yang adalah warga negara Indonesia, ya harusnya dalam konteks beliau sebagai kepala negara dan presiden, ya beliau orang nomor 1 paling tinggi. Maka kita menunggu betul Pak pidato ini kan Pak Prabowo ini kalau pidato kan luar biasa. Artinya menyampaikan sikap-sikapnya itu jelas, straight to the point. Gayanya berbeda dengan politik dalam tanda kutip yang populer kemarin Raja Jawa gitu ya. Politiknya beda. Pada saat bicara di depan umum itu straight to the point, orang tahu maksudnya. Gitu. Saya maunya A, ya A. Gitu. Saya maunya B, B. Nggak ada ngomongnya A, jadinya ternyata anti A. Kalau Raja Jawa nggak begitu ya? Nggak begitu, itu bukan politik Raja Jawa, politik mencela-mencela jadinya kalau begitu kan. Ya dia jadinya isu tempe sore dele gitu ya. Jadi ndak jawani itu begitu. Nah, saya kira Pak Prabowo tidak seperti itu. Kalau netizen dulu banyak komen, "Oh, kita ini jangan-jangan ada rumus kebalikan ini." Kalau melihat statement dari penguasa, kalau bilangnya A nanti ternyata sen kiri belok kanan gitu. Nah, dulu kan begitu itu kalau di medsos itu. Nah, Pak Prabowo saya rasa harusnya tidak seperti itu. Maka dalam konteks itu kita memberi ruang yang penghormatan yang tinggi untuk presiden, dan saya rasa kita menunggu bahwa Pak Prabowo bisa berdaulat mengambil kebijakan yang memang itu mencerminkan keinginan dan karakternya. Kita senantiasa mengawal itu sih. Nah, ini kan nih Pak Jokowi kan kemarin setelah tidak jadi presiden bilang akan istirahat di Solo, tidur. Nah, tapi dalam kenyataannya beliau kembali tampil, bahkan datang ke Jakarta melakukan semua. Yang terakhir beliau nelpon semua gubernur yang terpilih gitu. Selamat gini-gini. Mas Eno lihatnya gimana? Ya, itu yang saya bilang rumus kebalikan tadi. Kan waktu beliau menyampaikan mau pulang ke Solo, asumsi orang itu kan ya harusnya pulang ke Solo itu ya istirahat dari politik, kembali jadi warga negara biasa,
ya terus ya mengikuti apa ya, menjadi negarawan lah, itu mandito gitu turun. Ternyata kan tidak. Yang terjadi adalah beliau masih ikut serta dalam politik praktis, masih melakukan berbagai endorsement yang oleh publik ditangkap sebagai just tip kan begitu. Jadi jasa titip calon ini kan jadi just tip ini jadinya. Nah kan ya buat saya bukan hal yang mengejutkan kalau selama ini beliau sen kiri belok kanan, maka pada saat beliau turun kembali tidak sama dengan yang disampaikan pada waktu mau purna. Saya rasa ya bukan suatu hal yang mengejutkan ya memang karakter politiknya kita bisa membaca polanya seperti itu. Gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, apalagi sih yang mau dicari sebetulnya? Saya itu juga heran ya ini secara karakter ya. Ambisi kekuasaan apalagi gitu sih yang mau dicari oleh Pak Jokowi ini. Beliau ini sudah pernah duduk di jabatan tertinggi loh sebagai seorang presiden. Jadi wali kota pernah, jadi gubernur pernah. Jadi presiden 2 periode itu bersama dengan PDI Perjuangan. Lalu putra-putrinya juga putranya ada yang jadi wali kota, mantunya ada yang jadi wali kota juga. Bahkan kemarin maju sebagai gubernur. Sekarang ada putranya yang jadi wapres. Apalagi yang mau dicari? Ukuran seorang manusia itu dalam berpolitik semuanya sudah dapat. Apa sih jadi politisi itu kan tertinggi ya jadi presiden. Itu sudah dapat. Apalagi yang mau dicari itu apalagi. Nah, tentunya bukan hanya saya yang membaca ini sebagai sesuatu yang disayangkan. Banyak masyarakat publik yang menangkap ini kok jadi kok ngene gitu. Bahasa Jawanya kok jadi kemaruk gitu loh. Ini apalagi gitu yang sebenarnya dicari itu. Itu yang sekarang tentu saja kita mengharapkan para politisi, aktor politik kita menjadi negarawan dan tahu enough is enough. Ini tidak terjadi di Pak Jokowi pada waktu pemilu kemarin ya. Itu pilihan masing-masing orang, tetapi kita tentu membuat satu catatan yang sangat kritis tentang itu.